Saya Siti Senaya dengan NIM 2010 11 200 376. Perkenalkan, nama saya Novianti Dewi dengan NIM 2010 11 200 464. Perkenalkan, nama saya Adi Yuliayanti dengan NIM 20 10 11 250 395. Saya Sophia Zara Yusria dengan NIM 20 10 11 200 257. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah sekumpulan fitur unik dari perusahaan dan produknya yang dianggap oleh audiens sebagai suatu hal yang signifikan. Aspek bisnis ini merupakan salah satu alasan terbesar di balik brand loyalty dan mengapa pelanggan biasanya lebih memilih satu produk daripada yang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis keunggulan kompetitif. Yang pertama ada cost leadership. Istilah ini digunakan ketika perusahaan mampu memanfaatkan tenaga kerja terampil, bahan baku murah, serta operasi yang efisien untuk menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan. Yang kedua ada differentiation. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan atau dengan inovasi produk yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Lalu ada fokus. Strategi fokus bisa berhasil jika perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan pelanggan dalam segmen pasar tersebut sesuai ujaran Fitdo. Manfaat keunggulan kompetitif. Yang pertama, pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. Yang kedua, perusahaan memiliki brand image yang kokoh dan unik. Yang ketiga, produk milik perusahaan memiliki kesan yang unik dan spesial. Dan yang terakhir, perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak internet pada keunggulan kompetitif. Yang pertama ada internet dalam bisnis. Internet bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin boards, kuesioner elektronik, dan mailing list. Pemasaran lewat internet ada dua metode, yaitu push and pull marketing. Keunggulan strategi bisnis yang dapat diperoleh dari internet adalah komunikasi global dan interaktif, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan sesuai dengan meningkatkan kerjasama, memungkinkan untuk membuka pasar, produk, atau pelayanan baru, serta mengintegrasikan aktivitas secara online. Selanjutnya yaitu peran internet dalam mengembangkan bisnis. Dunia bisnis sudah banyak perubahan seiring dengan masuknya era internet yang semakin pesat di kalangan masyarakat sekitar. Dengan kemajuan internet, banyak pebisnis merasa lebih mudah memperkenalkan produk atau jasanya, tentu saja lebih cepat diterima konsumennya. Peranan internet mampu membawa perubahan besar pada bisnis di skala apapun dan banyak keuntungan yang bisa didapatkan ketika internet sudah menjadi bagian penting bagi setiap bisnis atau jasa yang ditawarkan. Kemudian di sini ada keunggulan bisnis online. Yang pertama, menambah sumber informasi dan pengetahuan terkait bisnis. Yang kedua, lakukan branding dengan mudah. Dan yang terakhir, kegiatan pemasaran dan promosi menjadi lebih mudah. Kekurangan dari bisnis online. Yang pertama yaitu membutuhkan pengetahuan dan skill. Yang kedua, persaingan cukup ketat. Yang ketiga, sulit membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, penipuan masih marak. Dampak internet pada kekuatan kompetitif dan struktur industri. Yang pertama ada produk dan jasa pengganti. Yang kedua ada daya tawar pelanggan. Yang ketiga ada daya tawar pemasok. Dan yang terakhir ada ancaman pendatang baru. Produk dan jasa pengganti. Produk pengganti adalah produk yang memiliki tujuan yang sama dengan produk lain di pasar. Mendapatkan lebih banyak dari satu komoditas memungkinkan konsumen untuk meminta lebih sedikit produk lainnya. Permintaan produk substitusi menunjukkan korelasi negatif. Artinya, konsumsi satu produk mengurangi atau menggantikan kebutuhan akan produk lainnya. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapati dari suatu industri. Semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, maka semakin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Selanjutnya di sini ada
Daya tawar pelanggan. Daya tawar pembeli atau bargaining power pembeli salah satu kekuatan dalam kerangka analisis industri 5 kekuatan Porter. Mengacu pada tekanan yang dapat diberikan pelanggan atau konsumen pada bisnis agar mereka menyediakan produk dengan kualitas lebih tinggi, layanan pelanggan yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, di sini ada 4 faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat menentukan daya tawar pembeli. Yang pertama, jumlah pembeli relatif terhadap pemasok. Yang kedua, ketergantungan pembeli pada pemasok tertentu. Yang ketiga, biaya pengalihan. Yang keempat, integrasi mundur. Selanjutnya, di sini ada daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier menggambarkan seberapa kuat pemasok dapat mempengaruhi biaya input dan operasi perusahaan. Pemasok memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menjual input ke perusahaan dan beberapa pemain di industri. Dengan daya tawar yang kuat, pemasok memeras keuntungan perusahaan dan pemain lain di industri. Pemasok dapat mengancam perusahaan dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang dan jasa yang dibeli. Sebaiknya, jika pemasok lemah, perusahaan memiliki kesempatan untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah atau perusahaan dapat meminta masukan yang lebih berkualitas dan persyaratan kredit yang lebih ringan. Ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru adalah ketika pesaing bisnis yang bergerak di bidang serupa hadir dengan menyasar segmentasi pasar yang sama. Sesuai dengan namanya, memasuki industri dengan membawa kapasitas baru, tujuannya adalah untuk memperoleh pangsa pasar dan keuntungan. Manfaat mengetahui ancaman pendatang baru. Yang pertama, mengantisipasi persaingan di pangsa pasar, mengetahui market orientasi. Yang kedua, menentukan ancaman dan peluang di industri, mengetahui apakah bisnis bisa mencapai keuntungan di atas target. Yang ketiga, menyiapkan strategis bisnis yang tepat untuk menghadapi pendatang baru. Yang terakhir, memprediksi forecast dan menganalisis CBA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.